Ketika bertandang ke rumah Gusti Putri, Sujatin mendapat suguhan minuman yang dibawa tanpa menggunakan nampan dan disajikan dalam cangkir biasa tanpa penutup. Suguhan itu berbeda dari yang diterima Gusti Putri, bangsawan Jawa yang merupakan wali murid Sujatin. Selain dibawa dengan nampan, minuman Gusti Putri disajikan dalam cangkir cantik yang dilengkapi penutup. Tindakan itu pun membuat Sujatin merasa diperlakukan tak setara. Sebagai bentuk protes, dia tak menyentuh suguhan itu sama sekali. Meski lahir dari ibu yang berasal dari kalangan keraton, Sujatin sudah sejak lama menentang keras praktis feodalisme dalam budaya Jawa. Hal itu merupakan bagian dari fokus perjuangannya untuk memerdekakan Indonesia dan memperbaiki hak serta nasib perempuan. Untuk memperjuangkan nasib perempuan, Sujatin bersama rekannya sesama guru mendirikan Perkumpulan Putri Indonesia dan dipilih sebagai ketua. Mereka kemudian juga mengundang para perempuan pejuang dari berbagai daerah untuk menghadiri Kongres Perempuan 1 yang dimulai pada 22 Desember 1928, tanggal yang kelak ditetapkan sebagai Hari Ibu. Usai Kongres, perjuangan Sujatin melawan feodalisme tetap berjalan. Dalam kesehariannya, penentang itu antara lain berbentuk penolakan Sujatin menggunakan bahasa Jawa ramah kepada bangsawan. Sujatin yang tidak suka tingkat hidup manusia dibedakan melalui bahasa, memilih berbicara dengan bahasa Indonesia kepada bangsawan, meski saat itu penggunaannya di kalangan bangsawan belum umum. Tak hanya soal bahasa, Sujatin juga menolak menyembah Sri Sultan Hamengkubuwono VIII saat ia menerima hadiah lomba dari Sri Sultan. Sebagai guru privat anak Gusti Putri pun, ia memberikan syarat diperbolehkan duduk di kursi, bukan di lantai. Sujatin aktif memprotes perlakuan terhadap perempuan keraton. Sejak masih sekolah di HIS, dia tak pernah tertarik gaya hidup ala keraton, lantaran persoalan selir yang menurutnya memalukan. Ketika menghadiri rapat PPII di Brembang 1930, ia pun berpidato mengenai nasib buruh dan gadis yang dijadikan selir. Posisi selir yang ia umpamakan sebagai pelipur lara, menurutnya amat hina dan menyedihkan. Pidato itu langsung membuat Sujatin dipanggil polisi keesokan harinya. Ia diperingatkan kepala polisi agar berhenti mengkritik keluarga keraton dan diancam akan diusir dari Yogyakarta atau Surakarta bila masih mengkritik kehidupan istana. Sementara itu, sebagai aktivis, waktu Sujatin untuk soal asmara tidak sebanyak perempuan lain. Ia kerap membuat kekasihnya patah hati karena tidak bisa meluangkan waktu untuk berkencan. Namun, Sujatin akhirnya menikah dengan laki-laki yang mau memahami dan mendukung perjuangannya, Budiarso Kartowijono. Setelah menikah pada 14 September 1932, namanya lebih dikenal sebagai Sujatin Kartowijono.